Tadi teman kita bisa menghafalkan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Dosa diampuni dan amal solih dilipat gandakan. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. Nabi Ibrahim terdakwa menyebarkan agama Islam banyak sekali tantangannya. Salah satunya dari kaumnya sendiri dan juga raja Namrud yang sangat kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Rihla. Ramadan inspiratif, penuh berkah. SMP Sikemas Sambas Purbalingga. Bersama saya, Anindya Zulfa Salsabila dari kelas 7A. Tema podcast kita kali ini adalah 3B. Apa itu ya 3B? 3B adalah berani berbuat baik. Sebelum kita lanjut, saya akan sampaikan Bahwa kita mengadakan kuis di akhir acara ya. karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan. Teman-teman, sebelum kita panggil bintang tamu kita hari ini, simak dulu yuk lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Gilang dan Gitsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua adalah umat yang senantiasa mencintai Al-Quran. Teman-teman, kira-kira siapa ya bintang tamu kita kali ini? Kita panggil saja langsung. Kita dan Izzy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam duduk. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana nih puasanya masih lancar kan? Masih dong. Kan sebentar lagi waktu berbuka puasa sambil nonton podcast lain kita. Teman-teman, ada titipan nih. Kita lihat sebentar yuk. Yuk. Apa nih? Ngeri banget ya teman-teman. Iya, ngeri banget. Memang kita harus selalu hati-hati dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Kita, anak SMP, juga belum boleh mengendarai motor, apalagi mobil selalu diantar dan dijemput oleh ibu. Iya, bener banget. Aku juga naik ojol setiap hari. Katanya aku bisa naik motor waktu aku udah umur 17 tahun dan punya SIM. Biar di jalan tuh stabil dan nggak mencelakakan pengendara yang lain.
Ngomong-ngomong kecelakaan, kalian pernah tidak melihat kecelakaan atau ada orang yang jatuh dari sepeda? Biasanya kalian menolong atau kabur atau malah pura-pura tidak tahu. Kalau temanku sih biasanya cuma melihat karena takut kalau ada darahnya. Halah, teman apa teman? Kalau aku sih tetap akan aku bantu dong. Tapi kalau ada darahnya, kabur deh. Ih, Kalau kabur. ada darahnya, aku menolong. Karena sekecil apapun bantuan kita akan tetap bermakna bagi orang yang membutuhkan bantuan kita. Aku juga sering nolong kok. Nolong apa? Nolong bisa makanan. Bukan itu. Terus nolong apaan? Nolong temen yang kesusahan waktu ujian tanggal semester kemarin. Nah, aku punya cerita nih. Kalian tahu nggak perempatan Sinongga yang di depan sana? Yang ada pos polisi itu loh. Ya, tahu kenapa? Nah, waktu itu kan, aku mau bantu ibu-ibu yang lumayan sepuh. Dia itu mau nyebrang jalan, tapi dia itu kesusahan buat nyebrang jalan karena di sana kendaraannya pada ngebut-ngebut banget. Nah, kebetulan karena aku juga mau nyebrang, akhirnya aku sama beliau nyebrang bareng. Lalu beliau naik angkot dan aku menunggu bis. Lalu setelah itu, kamu mau sombong? Ih, bukan gitu maksudnya. Terus gimana? Aku tuh kayak ada perasaan lega dan senang setelah membantu ibu-ibu yang lumayan sepuh itu nyebrang jalan. Walaupun sebenarnya ya aku berniat juga sih nyebrang jalan. Wah, keren ya. Tapi emang betul sih, kalau kita berbuat baik, ada perasaan senang tersendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, kita akan merasakan takut dan gugup. Tapi ada loh, orang yang berbuat keburukan malah tidak merasa bersalah. Lah, itu malah yang lebih bahaya. Orang itu telah diselimuti oleh keburukan. Itu harus segera diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, ya malah makin parah. Iya tuh, semoga kita semua adalah orang yang takut berbuat keburukan. Tapi kita semua adalah orang yang berani berbuat kebaikan. Amin. Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan kejahatan. Ada firman Allah di dalam Al-Quran. Tapi tiba-tiba aku lupa deh. Baru diajarkan, sudah lupa. Lama diajarkan, tambah lupa ya Zi. Iya, gurunya baru keluar sampai pintu saja, pikiranku selalu jalan-jalan kemana-mana. Oh, aku inget deh. Itu surah Al-Zalzalah kan? Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, maka niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarrah pun, maka niscaya pula ia akan melihat balasannya pula. Masya Allah. Jadi, apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan ya, sekecil apapun itu. Tapi tadi itu surat Al-Zalzalah ayat keberapa ya? Aku tahu sih. Tapi bagaimana kalau kita jadikan itu sebagai kuis untuk teman-teman yang ada di rumah? Ide bagus tuh. Saatnya kuis! Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, tadi teman kita Gitza melafalkan surat Al-Zalzalah ayat berapa ya? Silahkan jawab di kolom komentar. Teman-teman, tadi saat di awal disampaikan, kalau kita berbuat baik akan merasakan senang. Kalau kita berbuat buruk, akan merasakan takut dan gugup. Teman-teman, kalian pernah tidak merasakan ketakutan saat berbuat salah? Aku hampir pernah, tapi nggak jadi sih. Kenapa tuh? Sehabis Isya itu kan aku mau belajar ya. Sebenarnya aku udah nggak perlu HP buat belajar karena di situ udah ada buku paket dan aku juga udah ngeringkas di buku tulis. Tapi akhirnya aku tetap bawa HP sih buat scroll sosmed dan mantengin postingan teman-teman. Awalnya aku mau bohong kan sama ibu, tapi aku takut ditanya. Nah, akhirnya aku simpen tuh HP aku, akhirnya aku fokus belajar. Toh juga besok masih bisa kan main HP? Juga besok bisa ke sekolah buat main sama teman-teman. Gitu ceritanya. Alhamdulillah, kamu udah sadar lebih dahulu ya Git. Terkadang keburukan itu memang lebih menarik. Alhamdulillah. Ada firman Allah yang menjelaskan tentang keburukan itu menarik, tapi berbeda dengan kebaikan, dan kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Tapi lupa. Tidak dong, ada di surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Masya Allah, bagi orang yang berakal, kebaikan dan keburukan itu berbeda ya. Dengan seperti itu, tidak ada ruginya untuk berbuat kebaikan. Iya, betul sekali. Kita jangan takut untuk berbuat kebaikan. Kita harus berdoa terhadap lingkungan sekitar ya, teman-teman. Bantuan sekecil apapun akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan bantuan kita. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah cerita panjang lebar. Gimana nih teman-teman, masih ragu untuk berbuat kebaikan? Apalagi di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebelum ditutup, kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu hari ini yang telah menemani podcast kali ini. Terima kasih Gitsa dan Izzy. Sama-sama, semoga bermanfaat ya, teman-teman. Amin. Selamat menantikan waktu berbuka puasa teman-teman. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Teman-teman di rumah tetap tongkrongin terus ya podcast kesayangan kita ini, Rihla, Ramadan inspiratif, penuh berkah, SMP Istiqomah 19 Purbalingga, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di channel SMP Istiqomah 19 Purbalingga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar syiar dan dakwah kita semakin meluas. Let's fastabiqul khairat. Yuk berlomba dalam kebaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis menunjukkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.